Sebuah benda misterius jatuh dari langit ke laut di perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, membuat heboh warga. Video insiden itu, yang direkam kamera warga, menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, sebuah benda berbentuk lonjong hitam dan panjang terlihat meluncur dari langit. Benda itu tampak mengeluarkan asap hitam, namun tidak terdengar adanya dentuman atau percikan air saat benda tersebut jatuh ke laut. Menurut Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP Panarukan, Andi Arman, tim gabungan dari Syah Bandar, Kamlat TNI AL dan polisi segera melakukan penyisiran ke lokasi. Namun, setelah melakukan penyisiran selama 2 jam, mereka tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan. Rekaman video itu viral di media sosial, memunculkan beragam komentar dari warganet yang mengira benda itu sebagai balon udara yang jatuh, benda terbang yang tak teridentifikasi, UFO, hingga roket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu lagi teman-teman dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Kali ini untuk konten mengawali akhir bulan, saya ingin membahas atau memberikan penerangan dasarnya dari olah rasa, olah pikir saya mengenai apa yang sedang gempar, sedang viral di Situbondo, mengenai ada jatuhnya benda asing yang jatuh dari langit, tanda kutip jatuh, ke dasar lautan, ke dalam lautan. Di sana para yang berwenang sudah melakukan tindakan dengan mendatangi lokasi tempat, namun tidak menemukan bekas serpihan atau apapun itu dari benda jatuh tersebut yang misterius. Banyak spekulasi yang mengatakan itu adalah balon udara yang pecah di atas lalu sisanya ke bawah. Ada yang menyebutkan itu UFO. Ada juga yang menyampaikan bahwa itu turunnya Dajjal. Nah, apa yang saya akan sampaikan ini di konten saya, ini tidak mutlak kebenarannya teman-teman. Jadi kaji dan olah kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Ya, jika ada bisa diambil baiknya silakan ambil, jika tidak maka anggap saja sebagai hiburan, supaya pikiran yang menyaksikan kita semua tidak koslet kalau tidak sampai ke arah sana. Sebenarnya apa? Menurut saya Reza Rahasia mengenai gemparnya viral benda misterius aneh jatuh di perairan Situbondo, ini saya akan sampaikan. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih teman-teman yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak apa yang akan saya sampaikan mengenai gempar viral benda misterius jatuh di perairan Situbondo. Sebelumnya saya tekankan kembali, saya ingatkan lagi bahwa apapun yang saya sampaikan jangan dianggap kebenaran, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak masuk di akal, maka cukup sampai sekarang. Di video ini hentikan, jangan lanjut menonton, pindah ke channel lain. Ya, tapi jika ingin menyimaknya dan mencari titik terang untuk menambah sekedar wawasan, menambah referensi berpikir, maka silahkan lanjutkan menonton sampai akhir. Fenomena gemparnya viral benda yang jatuh di Situbondo ini menimbulkan banyak
spekulasi. Heboh, ramai. Ini kebetulan saya juga sedang membuat konten di dekat rumah orang tua saya yang sekarang saat ini sedang kondisi banjir, teman-teman. Jika dilihat di belakang, ini aslinya tidak seperti ini. Ini jalan bawah, sungainya kecil, gitu. Jadi ini sawah ke sana sekarang ditutup banjir. Jadi tempat tinggal orang tua saya dikelilingin banjir, gitu. Alhamdulillah, tapi tempat saya tidak banjir. Dari kalau banjir, ini memang sering kali dijadikan tempat untuk memancing ikan. Ya, ini ada salah satu tetangga saya, ada Pak Ishak juga sedang mancing ini ya. Jadi saya ada teman, nggak sendirian. Jadi jangan salah sangka kalau saya lagi ngomong konten di kebun bambu seperti ini ada yang lewat, oh itu penampakan. Bukan ya, itu tetangga saya sedang mancing ya. Semoga dapat pancingan ikan yang bagus ya. Nah, kita masuk lagi, apa sebenarnya benda misterius tersebut? Di video yang tampil di setiap media baik di YouTube disebutkan benda jatuh. Yang pertama ini yang akan saya luruskan. Ini yang saya akan sampaikan berdasarkan pengetahuan saya. Benda jatuh. Mohon maaf kepada siapapun, bukan maksud untuk melebihi, menyalahkan ataupun merasa diri paling mengetahui atau paling benar, tidak. Tapi yang saya pahami bahwa itu bukanlah peristiwa benda jatuh. Karena jika benda jatuh dari atas, dia akan langsung jatuhnya cepat, tas. Karena secara fisikanya, ketika benda yang ada di luar bumi masuk ke atmosfer bumi, makin lama makin mendekati bumi akan tertarik gravitasi, maka lebih cepat. Itu jika benda terjatuh. Sama seperti teori apel yang jatuh oleh Isaac Newton, gravitasi. Tapi jika perhatikan, silahkan simak videonya. Benda panjang lonjong tersebut itu dengan teratur, turun rapi, perlahan dengan sistematis dan memiliki getaran atau laju yang teratur. Dengan asap sedikit mengepul di atas. Jika terjatuh, tidak akan sistematis, teratur, tapi dan akan terdengar suara deburan air. Tapi menurut warga sekitar, tidak terdengar suara jatuhnya benda ke dalam air. Lalu lantas apa? Itu benda apa? Karena ketika pihak yang berwenang di sana mencari, tidak ada jejak, tidak ada puing-puing, tidak ada berkas-berkas atau apapun yang nampak di sana. Jika saya salah, mohon dimaafkan, silahkan dikoreksi. Dan sekali lagi jangan anggap kebenaran. Tapi memang ini sudah saatnya, sudah waktunya, sudah saatnya segala sesuatu yang merupakan hal yang dahulu tidak banyak diketahui masyarakat umum, sudah saatnya dibukakan. Karena ketidakhadiran atau ketidakmampuan beberapa penjaga menahan, menghalau, mencegah makhluk-makhluk dimensi lain untuk datang ke bumi ini dan mengintervensi secara tanda kutip, maka ini bukan untuk mempertakut masyarakat, tapi untuk membuat kita jadi waspada dan semakin menyadari bahwa kita bukan satu-satunya makhluk ciptaan. Apa benda yang masuk ke perairan Situbondo? Benda itu adalah merupakan satu awak khusus. Benda itu kalau diistilahkan namanya di dalam kita, itu adalah di dunia manusia bumi, disebutnya titik koordinat, semacam GPS. Itu peletakan uplink, disebutnya uplink. Jadi satu peletakan teknologi bisa disebut sebagai pemancar, tapi memiliki awak. Jadi satu titik koordinat, kalau di kita disebutnya pemancar boleh, sutet boleh, seperti itu. Hanya bedanya kalau di sana dengan teknologi dimensi sana, makhluk yang di sana, satu teknologi tersebut diantarkan oleh satu awak, satu makhluk dari dimensi mereka yang bertugas untuk memberikan titik koordinat atau GPS yang nantinya akan terhubung kepada pesawat pusat atau kepada planet pusatnya.
atau kepada sumber yang meminta atau mengirimkannya, mentugaskannya untuk menanam GPS sebagai titik koordinat uplink di bumi, khususnya perairan Situbondo, agar nantinya mudah terdeteksi, mudah terlacak. Ketika dari dimensi luar masuk lagi, datang, maka titik tersebut yang dicari. Sama seperti kita mencari GPS. Kita cari alamat, ketik alamat mana, ikutin GPS, sampailah ke titik poin tersebut. Itulah benda yang turun di perairan Situbondo. Kenapa di Situbondo? Silahkan para ahli sejarawan, para budayawan, dan masyarakat sekitar mengolahnya kembali. Karena ini belum saatnya saya ungkap, tapi ada hubungannya dengan sejarah legenda yang ada di Situbondo, di perairan bawah air Situbondo, Madura umumnya ada. Tapi itu nanti, karena saya harus ada uguh-igih dulu terhadap sesepuh, terhadap leluhur yang ada di sana. Belum diizinkan menyampaikan, tidak akan disampaikan. Yang pasti di konten ini saya sampaikan bahwa benda tersebut adalah device GPS, titik poin koordinat untuk uplink ke pesawat pusat atau ke pengirim pusat di luar bumi. Masuknya bukan lewat atmosfer, tapi lewat portal, sehingga memiliki kecepatan rata-rata yang seimbang, muncul di balik awan gelap, masuk ke dalam bumi melalui air Situbondo dan tidak terdengar apapun. Jika ditembus, dicari ke kedalaman berapa meter, tidak akan ketemu, karena itu di dasar laut, masuk ke dasarnya lagi. Bahkan ada di palung-palungnya. Dan titik poin ini, GPS ini, device uplink ini, bukan hanya dititik poinkan, ditanamkan di perairan Situbondo saja. Allah alam bisawab, mari kita saksikan, kita lihat saja apa yang akan terjadi di depan. Karena jika kita lihat di benua Eropa sana, sudah banyak yang datang berbondong-bondong setelah titik poin GPS device uplink dan connect ke pusat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini tentang jawaban apa sebenarnya benda tersebut yang gempa dan viral di perairan Situbondo. Sekali lagi, apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Kaji dan olah kembali. Anggap saja jika ini tidak masuk akal sebagai hiburan semata, ya, daripada kita nonton gosip artis kawin cerai, ya, atau permusuhan antara anak dan orang tua, menantu dan mertua. Lebih baik, mungkin ya, menurut saya lebih baik kita membahas sesuatu hal yang bisa membuka wawasan kita akan kehadiran, akan penciptaan, dan semakin tujuannya memperbesar keimanan kita terhadap kebesaran Tuhan. Saya Reza Rahasia, semoga ini bermanfaat. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Sampai ketemu lagi di konten yang lainnya bersama saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.